Kayak begini, Nobel Lawrence atau orang-orang yang punya citasi tinggi setelah pensiun di-hire sama dia. Setelah di-hire, setelah 3 tahun, dia ngeluarin 1-2 jurnal atas nama NUS, maka seluruh yang dulu-dulunya karena dia afiliasi NUS itu berpengaruh ke sana. Salah satunya begitu tekniknya. UI mana mampu ya, ataupun Indonesia mana mampu ya bayar begitu ya. NUS itu bayar gila-gilaan, bahkan paling tinggi sedunia kalau Bapak Ibu perlu tahu. Dan Malaysia mau ngejar begitu karena dia dapat dana ya Malaysia katanya boleh kalah sama siapa-siapa tapi asal jangan kalah sama Singapura. Indonesia juga boleh kalah sama siapa-siapa asal jangan kalah sama Malaysia. Udah kalah. Dulu saya akrab sama orang Malaysia gara-gara koran segini karena saya ya lumayan kalau di Malaysia kita dapat dihargai dan sebagainya. Ya, di Malaysia gaji dosen 45 sampai 50. Tapi saya nggak pernah kabur ke Malaysia karena saya tahu ya. Tapi saya 45 terus. Riset-risetnya tulis proposal nggak terlalu susah, dapat grantnya gede. Grant risetnya gede. Ya. Apalagi kita orang Indonesia tinggal calling aja teman-teman anak-anak pintar di Indonesia yang butuh beasiswa mau tuh ya, kasih beasiswa sedikit, dia kerja keras habis-habisan enak tuh gitu. Tapi namanya bilang ke Malaysia ngapain sih? Ya. Kita mau coba ini. Nah hal-hal gitu tuh ya tadi. Oke ini enter lagi mas. Nah, tapi memang susah juga di Indonesia untuk kita strict sama kompetensi kita. Kadang-kadang kita tergantung yang memberi dana ya. Palu gada itu juga agak susah gitu ya. Jadi topik riset itu tergantung ya si donornya ya, donor sponsornya ya. Tapi kita bisa bermain-main di situ. Nanti saya tunjukkan. Saya bermain di tetap kompetensi saya, tetapi saya juga nggak boleh saya egois sama bidang saya. Kita bisa kalau kita sudah pengalaman, namanya mungkin Bapak Ibu tahu ilmu transformasi, kita bisa mentransformasi keilmuan kita dibungkus sehingga wah ini tapi masih kompetensi kita ya, yang itu ya yang saya bisa lakukan sehingga saya dananya dapatnya banyak sekali. Dan bidang saya kok bisa ke kesehatan, ke lampu lalu lintas, kemana lagi, ke pertahanan keamanan ya, dan ke ICT-nya sendiri. Nah, kita coba yang lagi mas ya. Nah ini kebetulan saya ada 2 yang saya konsentrasikan ya. Yang pertama kali intelligence system ya, tadi ada monitoring, lalu ada adult force, lalu yang biomedical. Nah kebetulan ini saya ceritanya, saya tuh sering ikut conference sama saya sering ke Jepang, saya sering ke Korea, ke Amerika untuk melihat membandingkan orang-orang itu sudah apa dan ide orang-orang itu kadang-kadang gila-gila idenya, ide peneliti ya. Jadi ini contohnya pendeteksian gangguan tidur. Jadi ceritanya gini, karena kita ini dikejar deadline ataupun apa kali ini ya, sekarang orang sibuk ya, sehingga tidurnya terganggu ya. Orang tidur terganggu itu malah bahaya kalau dibiarkan, makanya dianalisa tidurnya terganggu. Kalau tidur terganggu itu dia pakai polisonografi ya, dicek dulu gelombang otaknya. Saya waktu itu melihat orang Korea sama orang Jepang bikin sinyal otak itu ternyata ada hubungannya sama detak jantung di sini. Ya, sehingga saya buat jam tangan yang mendeteksi gangguan otak, gangguan tidur di otak gitu ya. Nah, itu kerjasamanya sama. Ini saya pun dapat. Dan ternyata tuh berhubungan sama EKG jantung. Algoritmanya saya main di algoritma. Saya main di preprocessing. Kebetulan saya bisa dibuat alat. Jadi alatnya pun sudah ada ya. Dan ya mudah-mudahan sih lagi dalam proses bisnis, tapi terpentok sama Getcast. Bapak tahu Dr. Warsito? Ada yang tahu? Yang penemu rompi kanker. Oh iya. Ya. Itu kenapa dikomplain sama Getcast? Ada yang tahu? Karena gini. Karena belum dapat uji kelayakan sama uji etik di Getcast. Ya. Saya kadang-kadang berpendapat setuju atau tidak setuju juga. Karena begini, kalau tidak seperti itu zaman dulu, karena sekarang saya banyak di biomedical,
kalau tidak ada aturan begitu, memang dulu waktu dunia kedokteran belum ada etika risknya. Jadi orang-orang itu kalau orang-orang ngetes ketahanan manusia di mana? Di tempat dingin tuh caranya adalah tawanan perang. Dimasukin di air beku 5 menit, set, dihitung denyut nadinya. Oh masih kuat, denyut nadinya segini. 10 menit, oh sampai kapan sih? Nah, dimasukin sampai dia meninggal lagi. Waktu itu belum ada etika. Ya, etika di sana. Katanya sih khawatirnya begitu kata orang-orang kedokteran. Kan dokter Warsito belum apa? Makanya saya tidak membela dia dan juga tidak menyalahkan dia karena bagaimanapun itu ada otoritas dan ada sejarahnya. Ya. Ataupun begini, ini ada anak twin kembar tapi tawanan perang ataupun negara yang dijajah zaman dulu waktu etika clearance belum ada. Anak kembar ini saya suntik sama virus dengan dosis ini sama dosis ini. Bedanya apa di anak twin ini? Begitu waktu itu ya. Terus ada lagi anak-anak yang cacat gitu ya. Anak-anak yang cacat, anak-anak yang apa itu dijadikan objek juga. Itu sama itu ternyata ada etikanya, sejarah etikanya. Nah, hal-hal gitu katanya yang. Nah ini saya memang alat saya belum masuk ke ini karena saya lagi dekat-deketin orang-orang Delkes ya dan sebagainya. Ya kalau nanti booming, jadi yang penting saya bisa beli alat lagi. Alat saya lebih lengkap. Ya nanti di lab saya lebih banyak. Ya, Mas. Ya ini ya kira-kira langsung aja ke topiknya. Ya ini yang 2 topik ini ya. Ini saya sebagai nama pertama ya, terus enter. Ya. Nah, ini contohnya grafik. Ya, jadi ceritanya gini. Bapak Ibu kan ceritanya alat itu kan mahal. Betul nggak? Alat itu mahal. Saya pertama kali pulang dari 2006-2007, saya juga bingung waktu di UI, saya mau ngapain ya? Alat kok nggak ada. Terus ya modal pulang aja lah karena saya udah saya udah janjikan saya harus pulang walaupun beasiswa saya nggak mengharuskan pulang sebenarnya karena saya dapat dari pemerintah Jepang waktu itu. Saya pulang saya mau ngeliat orang tua saya lah, sudah lama gitu. Saya bingung nih ngapain nih. Oh yaudah, saya sekarang mau riset yang nggak pakai modal dulu. Gimana caranya? Saya buat algoritma sama saya buat model. Enter Mas. Ya. Nah ini ini udah jadinya nih. Saya enter dulu ya, enter lagi. Nah ini yang di bawah nih. Nah saya buat algoritma sinkronisasi, ya, sama saya buat visualisasi transportasi di mana? Di Jakarta. Jadi saya nggak pakai uang dulu. Saya pertama kali datang, saya dapat 200-300 juta dari Dikti waktu itu. Waktu saya bikin proposal buat setahunnya ya. Saya dapat selama 3 tahun, jadi sekitar 600 modal awal saya. Modal awal saya untuk melakukan riset. Ya. Saya bikin modelnya, matematiknya, dan jadi kalau nanti masang lampu lalu lintas, ya kita ada simulasinya, tidak sembarangan masang lampu lalu lintas, gitu ya. Terus kita juga mau mensinkronisasi lampu lalu lintas di Indonesia, di Jakarta. Jadi kalau namanya green wave itu jalur hijau. Kalau dia dapat hijau, kita buat algoritmanya, aturannya supaya dia dapat hijau lagi. Mobil yang jalan dapat hijau, berikutnya hijau lagi itu gede. Tetapi ada komprominya, nggak boleh dia utama. Semuanya ada namanya optimisasi adil, tapi yang paling optimum itu ada algoritmanya namanya sinkronisasi Kuramoto. Itu matematiknya, itu saya dari situ dulu. Ya. Terus setelah itu saya lihat CCTV kan banyak nih, CCTV banyak di Polda, ini ya kan. Saya coba membuat juga algoritma tambahan bagaimana mengetahui pengaturan lampu lalu lintas itu berdasarkan juga kepadatan. Loh, kepadatan gimana cara ngitungnya? Yang sudah ada aja, pakai CCTV. Kenapa nggak pakai sensor yang lain? Kalau pakai sensor yang lain kita kan harus nanam sensornya kan. Nah, kita yang sudah ada, Polda sudah ada, semua sudah ada. Jadi saya bikin algoritmanya. Jadi ini semua saya kombinasikan, ya. Nah itu modal awal saya, yang awal pertama kali saya balik gitu ya. Dan ini masih berjalan nanti berikutnya lagi ya. Nah, ini salah satu bukunya, ini dari tahun 2008 ya kita ini kan. Lalu kita buat juga alatnya, nanti kita tanam di setiap CCTV.
ya nanti